Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan live Instagram dengan judul yakni How to Scale Up Your Potential. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan potensi dalam diri kita masing-masing, yang akan dibawakan langsung oleh narasumber Ustazah Lutfiah Hayati. Jadi sekilas saya ingin membahas siapa sih pembicara kita sekarang ini. Beliau itu, apakah beliau mempunyai hal yang mumpuni dan lain sebagainya. Jadi Mbak Lutfiah ini memiliki banyak sekali pengalaman di dalam bidang tentang potensi. Beliau merupakan tokoh yang sangat antusias dalam bidang dalam bidang tentang potensi ini. Beliau juga memiliki banyak karya, yang diantaranya beliau penulis buku Hujan Safir. Beliau juga penulis buku Harmoni, yaitu tentang Islamic Motivation yang berjudul Harmoni Semesta. Beliau juga memiliki buku anak yang berjudul Alhamdulillah Semua Rizki dari Allah yang diterbitkan tahun 2019, dan masih banyak lagi buku yang telah diterbitkan oleh beliau. Jadi sembari kita menunggu Mbak Lutfiah, Ustazah Lutfiah ini masuk, saya akan menjelaskan sedikit profil tentang pembicara. Terus beliau telah mengenyam pendidikan masa SMP atau masa MTS-nya, yaitu di Manciwaringin. Kemudian beliau melanjutkan SMA-nya yaitu di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, dan beliau juga lulusan alumni Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Akuntansi. Dan beberapa pengalaman beliau dalam berorganisasi adalah beliau merupakan CEO founder dari komunitas pemberdayaan perempuan Hujan Safir. Beliau juga merupakan volunteer ACT atau kita sebut aksi cepat tanggap, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pengalaman beliau juga, beliau sebagai founder Scale Up, dan beliau juga sebagai owner bisnis kaos anak yang berplatform .ahakids.id, bisa kita lihat. Dan beliau juga sebagai peserta terpilih di acara Ibunka Project Bulletin Board yang diadakan di Jepang pada tahun 2014. Nah, begitulah profil singkat tentang pembicara kita saat ini. Sembari kita menunggu, mari kita sama-sama jargon ya, atau namanya yel-yel. Yel-yel dari Santri Mendunia adalah terkoneksi, hidup bermakna, dan penuh karya. Itulah jargon dari acara dari Santri Mendunia sendiri. Terus juga
Jangan lupa dari kita juga memiliki acara konsorsium pertama Santri Mendunia yang diadakan di Kairo. Pembicaranya tokoh masyarakat yang berpotensi di Indonesia yang akan diacarakan di Mesir. Barang siapa yang ingin mendaftar bisa langsung membukanya di bio Santri Mendunia. Di situ ada tulisan mendaftar, dan barang siapa juga bisa bisa kita juga di situ ada platform Twibon, membuat dengan cara kita menguploadnya entah itu di status, entah itu di feed Instagram masing-masing, di Facebook dan lain-lain. Di situ ada tentang konsorsium internasional pertama juga. Saya sudah berbicara dengan pembicara, ternyata ada sedikit masalah beliau, jadi kena macet. Jadi 5 menit lagi insya Allah beliau masuk dalam ini kita. Sebentar saya akan komunikasikan lagi. Nah, ini Mbak Lutfia sudah melambaikan tangannya. Insya Allah sebentar lagi beliau akan masuk di acara kita. Dan saya perlu kabari juga, nanti di akhir kita adakan Q&A. Nanti barang siapa yang bertanya, saya akan pilih 1, 2, sampai 3. Nanti gimana melihat situasi dan kondisi kita. Nanti saya tulis pertanyaan yang ditulis oleh penonton kita di kolom komentar, nanti bisa ditulis. Nanti bakal saya tulis juga. Oh iya, dan perkenalkan juga, saya sebagai moderator belum berkenalan ya kawan-kawan semuanya, para hadirin. Saya bernama Bagus Huda Ibrahim. Sekarang saya berprofesi sebagai pelajar di negara Turki, mengambil jurusan hubungan internasional di kampus Sakarya University. Sekian tentang saya. Sembari menunggu, kita minta langsung. Ingat kawan-kawan, judul kita adalah How to Scale Up Your Potential. Jadi bagaimana kita ini meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Nanti jelasnya akan dijelaskan langsung oleh pembicara kita yang sangat memiliki kemampuan dalam bidang potensial, karena beliau juga pegiat di beberapa komunikasi dan di beberapa platform. Bahkan beliau juga mendirikan platform sendiri yang berjudul Scale Up juga. Makanya ini judul yang dibawakan oleh beliau betul-betul dalam di luar otak ibarat kitanya oleh Ustazah Lutfiah. Oh, nanti untuk konsorsium nanti langsung, karena saking banyaknya yang daftar mungkin ya, karena saya juga
bukan termasuk penanggung jawab, tapi pasti banyak yang daftar. Jadi agak lama kepilih semua karena Zoom kita insya Allah apa namanya tidak terbatas. Ini sudah saya hubungkan dengan Ustazah Lutfiah, masih menunggu konfirmasi dari beliau. Nah, insya Allah ini beliau sudah mulai masuk. Untuk para hadirin juga nanti bisa di sela-sela beliau menyampaikan materi, nanti para hadirin bisa menyampaikan eh, apa yang ingin ditanyakan oleh para hadirin kepada Ustazah Lutfiah tentang judul kita ini. Kayak biasa ya. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin eh, pembicara kita sudah masuk di dalam forum live Instagram Santri Mendunia kita. Ustazah, sebelum halo Ustazah, bisa jelas Ustazah suara saya? Suara saya jelas Ustazah? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Coba kita ulang lagi mungkin sinyal sedang ada gangguan. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, halo, assalamualaikum. Nah, Ustazah suara ini udah jelas Ustazah. Jelas nggak suaranya? Waalaikumsalam. Jelas Ustazah, Alhamdulillah. Halo Ustazah. Oh, ternyata ini mungkin sinyal Ustazah Lutfianya kurang bagus kawan-kawan.
Ini saya ulang meminta siaran langsung bersama Ustazah Lutfiah. Ini kita sedang menunggu konfirmasi dari Ustazah Lutfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Maaf ya, ada teknis, jadi akhirnya Alhamdulillah kedengaran. bisa Ustazah. Soalnya tadi kita di awal saya sudah menjelaskan profil singkat tentang antum. Saya juga sudah menjelaskan sedikit tentang Santri Mendunia, acara kedepannya Santri Mendunia. Dan judul kita sekarang adalah How to Scale Up Your Potential, yang akan dibawakan langsung oleh Ustazah Lutfiah. Insya Allah beliau ini merupakan seseorang yang merupakan aktivis dalam bidang tentang kepotensialan di kehidupan kita sehari-hari. Karena beliau ini yang telah saya sampaikan tadi, beliau memiliki banyak experience tentang kehidupan bersosial. Ustazah, suara saya bisa dengar suara saya? Halo, Assalamualaikum, kembali lagi. Waalaikumsalam Ustazah. Tadi aku nggak bisa dengar suara bagus sama sekali. Kenapa ya? Kurang tahu Ustazah, mungkin sinyal saya, kalau nggak sinyal antum juga bisa jadi Ustazah. Oh ya, oke, siap. Ya, alhamdulillah atas semua kendala teknisnya, mudah-mudahan nggak mengurangi rasa semangat kita untuk bisa saling sharing dan berbagi hari ini ya, insya Allah ya. Insya Allah Ustazah. Gimana? Saja bisa. Ini udah clear banget. Bisa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya bisa langsung kita menuju materi, karena saya tadi sudah menjelaskan profil singkat tentang antum. Juga saya tadi memaparkan sedikit tentang judul kita, yaitu How to Scale Up Your Potential. Jadi sekarang kita langsung saja mendengarkan langsung isi materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Lutfiah Hayati. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih ya Bagus untuk telah memoderatori acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, stay fit meskipun COVID. Kita semoga tidak mengurangi rasa syukur dan rasa semangat kita untuk senantiasa menggali potensi kita, insya Allah. Nah, mungkin langsung aja karena waktunya udah singkat juga dan habis karena tadi ngobrolin tentang karena ada kendala teknis. Jadi buat aku pribadi, scale up your potential adalah salah
satu hal yang topik hangat yang bisa jadi pilihan terbaik untuk kita sama-sama kontemplasi gitu ya, terutama para santri. Biasanya tuh kita merantau kan ya. Nah, merantau itu biasanya jadi titik balik kita untuk mempertanyakan apa ya tujuan hidup kita gitu. Kenapa kita mau merantau gitu, atau apa tujuan kita merantau nih jauh-jauh dari rumah gitu kan, meninggalkan segala kenyamanan dan meninggalkan semua hal yang settle gitu, menuju hal yang ada apa dan sebagainya. Jadi dengan cara dengan berkesadaran gitu. Jadi diawali dengan kesadaran kita dulu bahwa kita tuh ada di Indonesia itu udah ada faktor internal dan eksternal ya yang membentuk kita menjadi pribadi yang sekarang. Tereksternal dari pendidikan Indonesia sendiri sebenarnya itu tuh ngebuat kita tuh menjadi pribadi yang generalis, yang kita bisa tapi kita nggak expert gitu. Aku tuh kayak kalau tapi ada juga yang udah spesialis gitu, kayak suamiku tuh dari SMP udah tahu minatnya, terus pas kuliah pas SMK dia ngambil SMK desain grafis juga, lalu kuliahnya desain grafis lagi gitu, dan kerjanya 9 tahun desain lagi. Dia menjadi pribadi yang spesialis. Nah, buat teman-teman yang kayak aku ini, yang generalis gitu ya, yang semua serba bisa, itu kita mau nggak mau nih, kita perlu secara berkesadaran gitu ya, mengambil jurnal secara sadar penuh untuk menjelajah nih kira-kira dari semua hal yang kita suka, dari semua hal yang kita rasakan itu adalah kelebihan kita gitu. Misalnya ada di dunia sosial, ekonomi, pendidikan, itu mana nih yang kira-kira kita banget gitu. Nah, jadi perjalanan menggali potensi itu adalah perjalanan yang sangat panjang gitu ya, dan semua orang tuh punya momentumnya masing-masing gitu. Semua orang bakal punya momennya sendiri yang itu nggak bisa ditebak kapan ketemunya gitu. Jadi yang paling penting adalah tadi mental kita tuh udah siap bahwa kita mau satu, kita mau menjelajah dulu nih apa potensi yang kayaknya kita banget. Lalu yang kedua, kita juga mau berpahit-pahit atau berlelah-lelah untuk mencari dan menggali ilmunya gitu ya, dengan dengan mencari referensi sebanyak mungkin gitu. Kira-kira nanti kan jadi ke filter tuh mana yang kita banget, mana yang oh ini mah kayaknya cuma sukanya sesaat doang gitu. Dan yang ketiga adalah mencari role model atau mentor yang tepat gitu. Nah, untuk mentor yang tepat ini menurut aku di era sosial media yang semua orang terhubung gitu ya, kita semua jalan hidupnya itu mirip dengan impian kita ke depan gitu. Kan ada orang-orang yang udah melewati fasenya nih gitu ya. Kayak waktu aku ngejalanin movement platform pendidikan scale itu, jadi awalnya ketemu udah expertnya menjadi role model gitu, dan aku tuh pengen kita semua juga sini mencari siapa ya yang kira-kira orang-orang di sekitar kita yang kayaknya itu tuh bakal kita gitu. Misalnya dia sekarang lagi ngerjain yayasan, lagi ngerjain movement, nah itu kita pepet terus gitu, kita kejar gitu, sehingga belajar hal yang di bangku sekolah manapun. Kayak gitu sih untuk prolognya dulu nih gitu. Bagus Ustazah. Ada yang kadang berarti tapi nggak lama Ustazah langsung masuk lagi tapi. Bebas. Jelas Ustazah, sinyalnya bagus kok. Sekarang
suara antum nggak masuk Ustaz. Suaranya nggak masuk Ustaz. Belum masuk Ustaz suaranya. Jadi bisa kita ulang lagi Ustaz, nggak apa-apa. Nah, sudah masuk Ustaz. Ya, udah aman? Masuk nggak suaranya? Masuk Ustaz. Ya, oke. Nah, terus lanjut aja dulu kali ya, sedikit lagi ya. Nah, ya dari bakat, bukti, dan bakti tenagai kita untuk senantiasa saat scaling up potensial kita itu dalam rangka mencari bakat, mencari pembuktian dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi semua hal tuh bukan karena untuk mencari riuh tepuk tangan orang-orang, bukan untuk mencari royalti atau sekedar pundi-pundi uang dan lain sebagainya. Itu mah sekedar bonus aja yang nanti Allah kasih gitu ya rezekinya. Tapi yang paling utama adalah tadi pembuktian kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang mana telah memberikan lengkap gitu ya potensi penglihatan, pendengaran, hati nurani gitu, dan sebaiknya kita juga sambil ini pengingat aku pribadi ya bahwa ternyata ada tugas bersama nih yang ada tugas bersama yang kita perlu lemah dari kita gitu. Tantangan generasi pasti beda tuh ujiannya gitu ya, ujian zamannya gitu. Nah, apa namanya? Nah, tugas kita tuh adalah tidak meninggalkan generasi adik-adik kita tuh lebih lemah dari kita gitu. Nah, berarti PR-nya adalah dengan mulai dari diri kita pribadi untuk menjadi yang tough gitu, yang tangguh, yang kuat, mau berlelah-lelah untuk mendisiplinkan diri. Apa namanya? Kalau perlu kita kurangi jatah makan kita kurangi jajan kita kurangi jatah istirahat kita demi terus apa namanya mencari dan menggali gitu dan mengoptimalkan waktu-waktu kita. Nah, terus aku mau sharing juga nih tentang hambatan ya. Kalau aku yang aku rasakan tentang hambatan dari proses menggali potensi ini. Kalau jujur kalau aku pribadi tuh dulu juga ada titik di mana aku menjadi pribadi yang penakut gitu ya. Mau semua orang bilang, "Vi, kamu bisa kok, kamu bisa" gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya kayak semua orang tuh kayak percaya gitu sama potensi kita, sama kemampuan kita gitu. Tapi kok kita nggak percaya diri dan kita sering menyia-nyiakan kesempatan itu dan akhirnya memilih untuk ya udahlah aku terkungkung dengan rasa ketakutan aku sendiri kayak gitu. Nah, jadi ternyata itu juga berbahaya ya. Maksudnya adalah itu akan menjadi penghalang mau seluruh dunia mendukung kita, tapi kalau misalnya diri kita itu memilih untuk tidak pede, memilih untuk tidak maju, memilih untuk tidak mencoba, memilih untuk tidak apa ya udah aja gitu terkungkung dengan rasa ketakutannya atau apa namanya asumsi-asumsi yang dibangun gitu. Ketakutan yang dia asumsikan dibangun sendiri padahal belum tentu terjadi, ya itu akan gagal gitu. Kita nggak akan bisa meng-scale up potensi kita gitu. Nah, tapi sebaliknya saat apa namanya mau seluruh dunia menghalang-halangi kita gitu, mau
mau semua orang membuli kita gitu, mau semua kita, mau semua orang ngerasa bahwa lu mah gak akan mampu, kamu gak akan bisa, kamu mah payah dan lain sebagainya gitu ya. Itu tidak ada satupun yang akan menghalangi kita kalau kitanya sendiri yakin dan hakul yakin kalau Allah itu ada, diri kita itu spesial, diri kita itu berhak mencoba gitu, meskipun nanti hasilnya kita nggak tahu ya, tapi kita berhak untuk berproses, kita berhak untuk mencoba, ya itu nggak akan ada yang bisa menghalangi kita kayak gitu. Jadi kalau buat aku pribadi, salah satu penghalang terbesar dari scaling up potensi kita adalah kadang diri kita sendiri gitu yang menahannya. Kita yang menyia-nyiakan kesempatan, kita yang memilih untuk menyerah dengan banyak alasan, excuse saja, terus nggak mau nanti aja, enggak dan sebagainya gitu kan. Padahal belum tentu kesempatan itu hadir 2 kali, atau milih untuk takut, udah aja nggak mau nyoba deh, orang lain aja, sok aja dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi Bismillah ya, mudahan kita terus berani menantang diri kita gitu, keluar dari zona nyaman, menantang diri kita untuk gitu, aku akan berani mencoba, tapi tetap terukur ya, maksudnya jangan sampai kita juga asal embat-embat juga kayak gitu. Jadi benar-benar yang sesuai dengan minat bakat kita, sesuai dengan yang kita banget dan lain sebagainya gitu sih. Gimana? Ustazah, saya ini kan pernah membaca juga artikel. Ya. Ya, Ustazah. Ya. Membaca apa? Saya kan juga pernah membaca artikel Ustazah tentang bagaimana kita itu menggali potensi kita masing-masing. Di antaranya itu adalah mengenal diri kita sendiri, Ustazah. Jadi, menurut Antum itu cara mengenal diri kita sendiri yang paling bagus, caranya itu seperti apa, Ustazah? Oke. Itu bagus banget ya. Emang mengenali diri sendiri, self love, pokoknya berkaitan dengan self improvement tuh sekarang emang lagi, alhamdulillah gitu, lagi tersebar luas dan ngehits banget ya sekarang. Nah, kalau dari journey-nya atau dari perjalanan aku pribadi sih, dulu salah satu hal yang membuat aku mau berproses untuk mengenali diri sendiri adalah 2 hal. Jadi yang pertama adalah aku minta bantuan dari faktor eksternal gitu ya. Kayak misalnya minta feedback dari teman-teman aku. Yang pertama adalah itu ya, minta feedback dari teman-teman aku. Menurut kalian nih, aku kayak gimana sih orangnya, kayak gitu kan. Jadi opini teman-teman ini bisa istilahnya kita riset gitu ya, kita riset santai aja sambil ngobrol gitu. Oh, kekurangan kamu tuh ini, tapi kelebihan kamu tuh ini, misalnya public speakingnya gitu, menulisnya atau apanya. Nah, nanti kita dapat insight-insight yang itu tuh kadang kita sendiri nggak kepikiran gitu. Oh, jadi kata temen aku orangnya rapi ya gitu. Oh, kata temen aku orangnya ramah ya misalnya, dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak meskipun itu nggak valid juga ya, jangan langsung 100% yang misalnya ada yang negatifnya terus kita langsung wah gitu ya, jadi nggak pede. Itu ya feedback dari orang-orang yang kita percaya atau orang-orang yang sangat dekat dengan kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah mencoba mengikuti tes potensi akademik, dan ini bisa banyak banget caranya. Ada yang kalau di internet yang gratis itu ada, nama akunnya adalah 60personalities.com namanya. Jadi angka 16 personalities.com. Nah, itu tuh kalau itu lebih ke kecenderungan juga gitu. Jadi kayak kita ngisi survei, kamu tuh kalau misalnya kamu ngambil keputusannya cenderung kayak gimana gitu, hobi kamu apa, pokoknya kayak ditanya-tanya gitu di interview gitu. Misalnya kamu suka keramaian atau tempat sunyi dan lain sebagainya gitu. Pokoknya pertanyaannya tuh random banget, tapi itu nanti akan mengklasifikasi kita tipe orang yang seperti apa gitu di akhir. Tapi lagi-lagi itu juga belum, jangan sampai 100% melabeli kita ya, yang baik-baiknya digali dan jadiin bahan perenungan, yang enggak kita bangetnya ya kita anggap itu sebagai informasi aja kayak gitu. Nah, terus banyak juga tes potensi akademi lainnya yang secara offline, misalnya ada kayak official gitu, kayak berbayar, tapi emang sekarang banyak kok ya yang lagi hits gitu, bisa via online juga, kayak ada indikator-indikatornya tentang kecenderungan kita apa. Pokoknya itu menurut aku bagus banget sih buat dicoba kayak gitu.
Nah, lalu yang kedua adalah dari internal, apa namanya, dari ngobrol sama diri sendiri kayak gitu. Jadi kan kadang kita sering ya meluangkan waktu kita untuk orang lain. Kita juga mudah menyayangi orang lain, tapi kadang lupa gitu untuk menyayangi diri sendiri. Nah, bagian dari ngobrol sama diri sendiri, kenal sama diri sendiri, atau istilahnya tuh kontemplasi ya. Bahkan Rasulullah aja sampai yang ke gua itu tuh kayak cuma merenung dan apa ya, sambil ngobrol sama Allah, ya Allah ini gimana gitu, masyarakat Arab tuh kayak gimana. Jadi kayak ada momen dimana dia tuh merefleksikan apa yang ada saat ini dan bagaimana ke depan kayak gitu. Nah, itu juga mungkin buat aku pribadi sih salah satu treatment yang sangat sangat apa ya, sangat ngena banget di proses perjalanan aku bertumbuh kayak gitu, yaitu ya ngobrol sama diri sendiri. Luangin waktu seminggu sekali, itu cuma kamu dan diri kamu sendiri terkoneksi gitu ya, terus sambil ngobrol, oh ini yang udah aku lakukan, prestasi apa aja sih yang udah aku lakukan, terus apa sih yang pengen aku capai ke depan, kegagalan apa yang udah aku lakukan terus pengen gak aku ulangi lagi gitu, kebiasaan-kebiasaan apa yang pengen aku bangun yang bagusnya gitu dan sebagainya, atau kebiasaan buruk apa nih yang masih dilakuin sekarang lebih baik dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu tuh jadi kita jadi ngasih PR ke diri sendiri. Oh iya, aku pengen belajar bisnis, berarti aku mau baca buku ini, aku mau kenalan sama kakak ini, dan nanti aku mau hasilnya adalah aku akan belajar tentang ini dan ini kayak gitu. Jadi itu sih yang menurut aku hal simple, sederhana, tapi kadang lupa gitu buat dicoba. Oke, Ustazah. Ini penonton hadirin belum ada yang menanyakan Ustazah. Mungkin bahasa antum bisa langsung diserap sehingga pembicaranya langsung paham Ustazah. Ustazah, saya juga dilihat dari profil antum itu, antum merupakan aktivis antum senang dalam kegiatan, menerapkan kegiatan baik Ustazah. Nah, itu awal mula atau bagaimanakah antum itu bisa sangat senang dalam membuat hal baik? Karena kan biasanya kan hal baik itu kan termasuk sabar, itu susah Ustazah untuk dilakukan. Nah, kalau antum, gimana cara antum itu bisa menerapkan kebiasaan baik dalam kehidupan Ustazah? Oh ya, oke, bagus banget pertanyaannya. Aku menyimak dulu. Oh ya, nah sebenarnya salah satu hikmah dari pesantren gitu ya, atau pernah tinggal di pesantren tuh, kita terbiasa untuk gotong royong dalam ini nggak sih, terlibat dalam program-program kebaikan kayak gitu. Itu mungkin awalnya ya, awal triggernya kok seru ya ternyata gitu. Kalau ada event, ada acara gitu, kita secara jadi partisipan, ada yang jadi panitianya, ada yang jadi pesertanya gitu, ada yang jadi tim hore aja, tapi semuanya terlibat gitu. Nah, itulah sistem ya namanya gitu ya, suatu sistem gitu. Apa namanya, mau kita jadi penonton, mau kita yang bikin program, semua orang tuh happy gitu kalau misalnya apa namanya, suatu kegiatannya berhasil. Nah, kalau pas udah di dunia luar pesantren gitu ya, jadi dulu tuh apa ya, ada suatu kejengahan gitu ya dengan aktivitas yang itu aja gitu. Jadi kayak kok bosen ya belajar terus gitu ya, atau kuliah aja ya, nggak ada aktivitas yang lain. Nah, akhirnya dari kejengahan itulah aku mungkin apa namanya sadar gitu bahwa oh mungkin selama ini semua tuh serba self-center gitu, atau semua aktivitas ini tuh selama ini tuh adalah semua hal yang berkaitan hanya sebatas wilayah aku dan aku gitu. Nah, jadinya dari situ aku inisiatif untuk berorganisasi. Sebenarnya lebih seringnya dua sih, ngikutin kegiatan kerelawanan sama berkomunitas. Nah, berkomunitas ini bahkan sampai bangun komunitasnya sendiri kayak gitu ya. Jadi ketemu sama teman-teman yang satu value, akhirnya ya udah kita bikin movement bareng. Sebenarnya dalam rangka itu wadah untuk kita belajar bareng di situ gitu dengan para member yang lain. Nah, terus ada salah satu hal yang paling aku suka di dunia kerelawanan ya. Waktu itu aku pernah sama sahabat aku di Malaysia, kita ngadain fundraising bareng sampai hampir 80 juta terkolek gitu ya, terkumpul.
Terus itu kita donasiin buat ke Aceh di apa namanya waktu itu di korban etnis Rohingya, pembantaian etnis Rohingya gitu ya, bahkan sampai viral ke apa bukan viral sih, masuk berita gitu ya, Republik dan lain sebagainya, bahkan sampai itu jadi apa namanya jadi salah satu inspirasi buat nulis buku bareng sahabat aku ya, Kameida Sefira kayak gitu. Jadi oh ternyata berbuat baik itu juga salah satu, selain me time gitu ya, selain manfaatnya adalah ke apa namanya kesenangan batin gitu ya, ternyata ada bonus-bonus lain gitu ya. Allah tuh kayak membukakan jalan pintu yang lain gitu, dengan kita insya Allah diniatin memudahkan urusan orang lain, tuh Allah akan memudahkan urusan kita di perkara lain kayak gitu, meskipun nggak langsung saat itu juga gitu. Jadi yang kerasa adalah keberkahan sih sebenarnya. Jadi itu yang bikin aku ketagihan, kenapa sih berbuat baik dan bersama-sama gitu ya, nggak bisa sendiri juga sama sahabat, dan apa namanya jelas tujuannya apa gitu, kebaikan yang pengen disebarkan itu apa, itu tuh dalam rangka tadi menjemput keberkahan-keberkahan yang itu tuh malah jadi ketagihan gitu, apa namanya ketagihan untuk terus dilakukan kayak gitu. Dan itu yang bikin selalu berenergi untuk oke, kalau bisa setelah selesai urusan kita, setelah selesai wilayah-wilayah tugas-tugas kita, cobain deh berkomunitas atau masuk ke kerelawanan atau masuk ke dunia yang itu tuh nggak money oriented gitu, tapi benar-benar menguji keikhlasan kita kayak gitu sih. Oke, Ustazah. Ustazah di sini peserta ada yang bertanya Ustazah dari Sintami Agustian. Karena antum tadi menjelaskan tentang kerelawanan, dia menanya bagaimana Ustazah, saya sudah daftar relawan tapi nggak pernah lolos. Gimana ya kakak? Oh ya, sebenarnya kalau iya mungkin kerelawanan tuh ada dua ya. Yang pertama mungkin kayak official kita regis, terus ada seleksi dan sebagainya gitu. Sama yang kedua tuh sebenarnya kalau kalian tahu tuh yayasan-yayasan atau NGO non government atau ada movement, ada komunitas itu banyak banget yang ngebutuhin relawan gitu. Jadi tinggal cari aja yang minatnya kita gitu. Misalnya kita senangnya tema lingkungan, berarti coba cari komunitas-komunitas yang lingkungan. Kita sukanya pendidikan, kita sukanya sosial, kita sukanya perfilman, misalnya dunia kreatif atau lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu juga bisa jadi jalan kita untuk berjejaring ya kayak gitu. Pokoknya kalau ada satu pintu yang tertutup, cobain deh, masih banyak ratusan bahkan ribuan pintu-pintu kerelawanan. Bahkan aku tuh ikutan movementnya orang luar negeri gitu loh. Jadi kayak di luar negeri juga banyak banget movement yang bisa kita lakuin dari jarak jauh, seperti itu sih. Jadi jangan menyerah ya, terus mencoba. Oke, Ustazah. Ya. Ada juga yang bertanya Ustazah, teman saya tapi lewat pribadi, dia bertanya, Boleh. dia pernah membaca Ustazah karena dalam salah satu menggali potensi adalah dengan open minded terhadap saran dan kritik Ustazah. Sedangkan kita ini kan platformnya santri Ustazah, gimana cara kita itu misalnya kita katakan itu bertentangan dengan syariat Islam Ustazah. Nah itu bagaimanakah cara kita menghadapi ketika dalam hal seperti itu Ustazah? Ya, satu hal value yang masih aku bawa gitu ya, yang masih aku bawa dan aku sangat pegang gitu. Maksudnya berusaha untuk selalu dipegang gitu, yaitu pelajaran dari pesantren adalah kita bebas yang terbatas gitu. Bebas ini adalah kebebasan yang tadi betul, kita open minded, kita bisa belajar dari sumber ilmu manapun, kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa berteman dengan siapapun tanpa melihat suku, bangsa, kulit, agama dan lain sebagainya gitu. Karena kita bisa seperti spons yang bisa menyerap hal-hal baik dari mereka. Tapi kebebasan, ada keyword kedua yaitu terbatas gitu ya, apalagi sebagai perempuan. Nah justru pakem rem syariat agama inilah yang menolong kita untuk tadi ya menjadi pribadi yang berusaha untuk mencari jalan keberkahan terus gitu ya. Kayak contoh misalnya suamiku tuh kan kerja di Kanada ya, freelancer gitu ya. Jadi kayak misalnya tiba-tiba ada yang
ini ada tawaran nih bikin desain tapi botol minuman keras nih, tapi bayarnya gede banget gitu ya, dolar gitu, yang itu tuh bisa menghidupi kita beberapa bulan ke depan gitu ya. Terus tapi apa namanya, nah kalau kita bebas yang ya namanya dunia kreatif kan bebas aja gitu ya, maksudnya tinggal gambar botol minum, logo, selesai gitu ya, dan di branding gitu kan. Tapi tadi ada karena kita orang beragama gitu, ada berbatas tadi gitu, ada batin yang pasti akan mempertanyakan gitu. Ini tapi kita berkah nggak nih ngasih makan anak kita 2 orang gitu ya, terus ngasih makan kita juga dan sebagainya, yang malah nanti kalau kita nggak tahan sekarang itu akan menutup jalan-jalan di depan yang lain kayak gitu. Jadi buat aku sih berusaha untuk kritis aja, kritis tapi tidak perlu menyakiti, tadi bebas tapi terbatas, yang kita nggak perlu jadi ngerasa terkungkum gitu, agama Islam mengkungkum banget, enggak, sama sekali enggak gitu. Tapi tadi hanya lebih apa ya, lebih kritis aja sih. Terus yang ketiga tuh adalah kita belajar untuk mawas diri ya, atau berhati-hati kayak gitu, karena apa namanya, ya itu tadi ya, kita justru itulah yang menyelamatkan gitu. Emang kayaknya nggak enak sekarang, tapi Allah pasti ganti kok ke depan gitu, rezeki-rezeki yang lain Allah pasti ganti kok, pintu-pintu yang lain gitu ya. Dan apa namanya, menurut aku apa sih namanya, tadi mau ngomong apa ya, lupa. Udah sih paling gitu. Sebentar aku inget nih kayaknya. Ya lupa ternyata. Jadi kayak gitulah. Oke, Ustazah. Nanti Berarti kalau inget aku ini ya, pokoknya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa terhalangi ya dengan agama, tapi justru itulah yang membuat kita insya Allah gitu ya, menjemput keberkahan. Amin. amin. Nah, berarti poin yang bisa saya ambil, Ustazah, kita harus kritis tanpa menyakiti dan kita juga harus bebas tetapi terbatas. Ya, Nah, betul. Ustazah, ada juga ini pertanyaan dari Kak Nurlaili Zulman. Apakah dengan kondisi seperti ini memungkinkan kita untuk melakukan kerelawanan, Ustazah? Mungkin maksudnya kalau untuk kerelawanan aktivitas, secara aktivitas yang apa namanya, keluar gitu ya, secara official gitu, mungkin kita perlu banyak pertimbangan ya. Kecuali kalau misalnya ACT dulu, saya di aksi cepat tanggap kan, itu mungkin ada tes rapid dulu, udah gitu ada pelatihan kerelawanannya dulu, jadi udah ada prosedur yang memang dia masih bisa untuk justru menolong pandemi. Nah tapi aktivitas kerelawanan ini bisa kita ganti dengan aktivitas yang lain kayak gitu. Jadi kerelawanan ini kita bisa ganti dengan aktivitas kebaikan yang bisa kita gaungkan di sekitar kita. Contohnya nih ya, di era pandemi ini semua orang kayaknya diuji dengan mental health issue gitu, atau kesehatan mental yang itu nggak kelihatan tapi padahal mereka tuh mengalaminya gitu, kayak misalnya stres atau misalnya kelelahan gitu, jenuh gitu ya, belum juga kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Nah mungkin kita bisa berbuat baik gitu ya dengan hal-hal yang mungkin kelihatan sepele dan sederhana, misalnya tidak menyebarkan informasi yang bikin orang stres gitu ya, atau kita bisa menjadi peneduh atau menjadi payung gitu ya, atau menjadi pendengar orang-orang yang kayaknya butuh didengarkan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita bisa luaskan. Atau misalnya suka nulis, kita nulis tulisan-tulisan yang meneduhkan orang juga gitu ya, menenangkan, melegakan gitu, dan bisa berkarya lewat apapun gitu, yang itu tetap dikerjakan di dalam rumah gitu, atau bisa dengan menggunakan protokol kesehatan kayak gitu, atau misalnya belajar online gitu, atau kelas-kelas online kan banyak banget tuh yang gratis kayak gitu, juga bisa diikutin. Itu kan bisa juga naikin kapasitas kita ya berilmu, menjemput ilmu gitu. Semangat ya semuanya, bismillah, kita semoga bisa melalui ujian ini dengan sehat batin juga gitu. Oke, Ustazah. Selanjutnya, Ustazah, pesan-pesan antum untuk kita semua, atau cara-cara antum untuk kita semua, bagaimanakah cara kita mengembangkan potensi diri kita ini, Ustazah? Ya, pertama adalah
yakini bahwa yang pertama yakini bahwa Allah menciptakan kita tuh dengan sebaik-baiknya penciptaan. Jadi kayak yakin deh, kita tuh nggak perlu ngebandingin diri kita dengan orang lain. Itu tuh nggak fair, nggak adil karena pola pengasuhan orang tua kita berbeda, ilmu yang dibaca berbeda, pengalaman pahit yang alami juga mungkin berbeda dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah tadi ya kita spesial tanpa perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Kita unik dengan diri kita. Terus yang kedua adalah jalani dengan bahagia gitu. Jangan sampai karena tertekan, karena kompetitif yang wah aku pokoknya harus ini gitu. Jadi kayak malah jadi nggak bikin sehat batin gitu ya. Jadi jalani dengan secara sadar, dengan bijaksana, dengan tenang, nggak perlu gerasah gerusu. Terus yang ketiga adalah lakukan secara rutin evaluasi diri tadi ya, ngobrol sama diri sendiri. Aku bahkan sampai itu adalah kebiasaan yang aku bawa sampai ke pernikahan ya bahkan gitu. Jadi dalam waktu seminggu gitu ya, aku sama suami gitu selalu ada momen berusaha untuk selalu ada waktu timing kita ngobrol heart to heart gitu ya, sambil evaluasi gitu, kira-kira prestasi apa yang udah kita lakuin minggu depan, kita mau ngapain aja, apa yang bisa aku support, apa yang bisa suami support gitu ya. Terus kira-kira kemarin apa aja nih yang belum efektif dan mau diperbaiki gitu, kebiasaan-kebiasaan baik apa nih yang kita pengen gali ke depan dan sebagainya kayak gitu. Jadi apa ya, evaluasi rutin tuh bagian dari hal penting nih dalam pengembangan potensi seperti itu. Lalu yang keempat adalah berusaha untuk tazkiyatun nafs gitu, atau tidak berbuat dosa meskipun sulit ya. Maksudnya ya ada kan bahkan tagline-nya bahwa manusia adalah tempatnya melakukan kesalahan gitu. Tapi bukan berarti kita terus tidak mengupayakan untuk terus menjadi manusia yang lebih baik tiap harinya gitu. Jadi nggak perlu gibah ke orang lain, nggak perlu melihat prosesnya orang lain dengan dengki gitu ya. Pokoknya kalau misalnya lagi pikiran negatif, jangan lihat sosmed aja. Jangan main sosial media, karena itu kita khawatir jadi kotor hati gitu ya. Teman-teman happy-happy, kita malah dengki gitu, nauzubillah min dzalik gitu. Atau hal-hal yang bisa memancing kita menjadi kotor hati kayak gitu. Jadi jangan sepelekan juga dosa-dosa kecil gitu. Kita tazkiyatun nafs yang dulu-dulu gimana ya udah kita istighfarin terus gitu. Siapa tahu dengan makin bersihnya hati, dipoles lagi hati, Allah juga membukakan gitu pintu-pintu cahaya kita untuk bisa mengembangkan potensi kita sesuai dengan yang kita mau, yang Allah ridho juga. Seperti itu sih. Oke, Ustazah. Saja pertanyaan terakhir dari saya sendiri, Ustazah. Boleh. Dalam menggali potensi itu, Ustazah, proses manakah yang paling pahit yang itu melalui, Ustazah? Menurut aku sih mengembangkan potensi itu yang paling berat itu adalah melawan diri sendiri ya. Jadi kayak misalnya mau fasilitas itu ada, support system itu ada gitu ya, sahabat-sahabat yang mendukung ada, fasilitas dari orang tua ada gitu. Tapi kalau misalnya kitanya udah banyak alasan, kitanya sendiri udah nggak pede gitu. Jadi kan dalam mengembangkan potensi itu kita ada namanya investasi ya kalau buat aku gitu. Aku pernah baik secara finansial maupun secara hal lain gitu ya. Kayak misalnya dulu aku waktu belajar bisnis tuh aku ngeluarin uang kayak cuma, mungkin ya kelihatannya kayak cuma belajar digital marketing aja gitu. Tapi bayarnya tuh satu tiketnya tuh 1,8 juta. 10 kelas kayak gitu. Dan yang apa namanya, kadang kalau misalnya ngikutin hati, apa ya yang didapat segala macam gitu. Tapi ternyata pengorbanan di awal tuh ternyata oh ya bisa diganti sama Allah dengan aku belajar ilmu berbisnis itu gitu, dan bisa nutup dengan omset yang aku praktekin lewat si ilmu tadi kayak gitu. Jadi apa namanya, investasi itu bisa berupa finansial, bisa berupa kelelahan kita, misalnya jadi ngurangin waktu main sama teman, jadi ngurangin waktu leha-leha nonton film drama Korea misalnya, atau apa gitu ya, kalau cewek ujiannya ngelamun dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau aku tuh kalau misalnya yang paling berat tuh adalah melawan diri aku sendiri kayak gitu. Jadi penting banget nih untuk kita tuh nganggap bahwa diri kita adalah partner terbaik kita untuk mengembangkan potensi gitu ya. Setelah kita berdamai dengan diri kita menerima diri kita menerima masa lalu kita menerima semua hal yang ada dalam diri kita gitu. Oh ya,
dan ngerasa bahwa diri kita tuh berharga gitu. Aku berharga, aku tuh punya punya kesempatan yang sama untuk mencoba hal yang baru, mencoba menjadi manusia yang lebih baik lagi, menggapai cita-cita kita, baru tuh bisa menyusun strategi buat perencanaan kira-kira kita mau kayak gimana ke depannya, kayak gitu sih. Nah, oke Ustazah, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Nah, mungkin ini sesi sebelum terakhir Ustazah adalah Ya. pesan dari Antum Ustazah untuk kita semua, atau motivasi dari Antum untuk kita semua agar kita ini bisa dengan cepat, dengan mudah mengembangkan potensi kita Ustazah. Ya, Bismillah. Menurut aku yang pertama adalah satu, cari strong why atau alasan kuat kenapa kita penting untuk mengembangkan diri kita gitu. Jadi karena strong why inilah atau alasan kuat inilah yang akan menjadi tenaga saat kita lagi lesu gitu atau lagi malas-malesan dan sebagainya gitu, dengan ingat oh iya ya, alasan kuat aku adalah bla 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 gitu ya. Silakan teman-teman cari, itu akan mentenagai kita gitu saat dalam keadaan suka maupun duka, saat dalam roller coaster kehidupan yang kadang gak ketebak kan kayak gitu. Jadi penting banget sih untuk kita punya strong why atau alasan tujuan goals kita itu apa gitu. Dan yang penting tadi ya, jadikan pencarian pengembangan potensi ini adalah dalam rangka bakat, bukti, dan bakti kita kepada Allah gitu. Karena kalau misalnya nyarinya alasan-alasan karena makhluk gitu ya, nyari tepuk tangan makhluk, itu pasti kadang kecewa gitu, atau apa ya, kita membangun pundi-pundi kekecewaan sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya lillah, mau 1 orang yang nonton, mau 1000 orang yang nonton, kita tetap ngasih energi yang sama gitu. Kita tetap ngasih diri kita yang terbaik versi kita kayak gitu sih. Semangat nyoba ya. Semoga dimudahkan sama Allah. Oke Ustazah, karena kan waktu juga Ustazah dan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari pemirsa, mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustazah. Ya, jangan lupa pada join eventnya ya, event Santri Mendunia Official. Ya Ustazah, ini jadi kita juga memiliki jargon Ustazah yang kita sebut juga YL. Jadi ketika bilang Santri Mendunia, kita bilang terkoneksi, hidup bermakna, dan penuh karya Ustazah. Woi, mantap. Keren. Dan juga jangan lupa juga untuk para pemirsa, barang siapa yang ingin mengikuti konsorsium perdana Santri Mendunia di Kairo pada tanggal 18 sampai tanggal 20, bisa langsung klik di bio Santri Mendunia, di situ ada form, dan juga bisa kita ramaikan dengan cara memakai Twibbon Santri Mendunia. Ada ya di Instagram ya, bisa dicek ada, di Instagram Santri Mendunia ya. Ya boleh Ustazah, ada di bionya kita. Mungkin cukup sekian Ustazah, acaranya akan kita tutup, sudah berjalan 1 jam juga. Mungkin Antum juga ada kepentingan yang lain Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah atas waktu Antum. Terima kasih ya. Atas ini ilmu Antum. Di save nggak? Di save Ustazah pasti. Nanti kita save di Instagram kita langsung Ustazah. Nanti aku share juga. Oke Ustazah. Amin. Wa iyaki Ustazah. Mungkin kita tutup acara kita ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kita Ustazah. Akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Oke Ustazah.